Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Bersama saya Trisna lagi di sini, dan hari ini kita akan ngobrol santai lagi dengan salah satu politisi perempuan yang kabarnya ini juga akan berkontestasi dalam Pileg DPRD Kota Surabaya 2024 mendatang. Dan langsung saja kita sapa Neng Rosma Yuliani. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Neng, perempuan, ibu rumah tangga juga ya? Nggih. Nah, juga wira swasta. Iya, Ya, betul. betul sekali. Nah, Neng, gimana sih, Neng, membagi antara sebagai ibu rumah tangga, terus wira swasta, politisi sekaligus. Nah, itu gimana ini menghadapi kayak gini? Kebetulan anak saya 3 ya, Mas ya. Jadi dan alhamdulillah udah besar-besar semua, sudah kuliah semua. Jadi saya rasa tidak terlalu repot untuk mengurusi ketiga anak itu. Yang penting kita tahu cara manajemen waktu untuk membagi waktu juga kepada mereka. Ya, mereka memang lagi remaja, lagi butuh-butuhnya banyak perhatian dari orang tua, dan ya itu pinter-pinternya kita sebagai orang tua. Jadi ada waktu saya untuk membantu suami dalam hal pekerjaan, dan saya juga belum terlalu lama terjun di politik, tapi alhamdulillah saya dipercaya partai untuk maju dalam kontestasi Pileg di 2024. Dan alhamdulillah juga anak-anak saya dan suami saya mensupport. Dan terutama ada anak saya juga yang menurut saya lumayan lah untuk IT. Jadi tim IT saya untuk melibatkan beliau, maksudnya anak saya ini ke pencalekan ini. Jadi yang mendesain banner, yang membuat template untuk masalah pencalekan ini adalah anak saya sendiri. Oke. Neng Rosma ini juga sebagai wakil ketua ya, Neng, di Partai Gerindra Kota Surabaya ya? Iya, betul. Nah, ini bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan perjalanannya bagaimana sih sampai akhirnya bisa jadi wakil ketua di Partai Gerindra Surabaya? Iya, karena dalam prinsip hidup saya, apapun yang terjadi saya ini sudah ada campur tangan Tuhan. Saya sebelum terjun di partai, saya aktif di sosial, di komunitas-komunitas sosial. Jadi sejak tahun 2012 saya sudah mendirikan suatu komunitas sosial yang saya sebut Ladies Community, dan itu lebih banyak ke bidang sosial. Lalu sebelumnya saya juga sebelum 2012 saya pernah didapuk untuk jadi ketua umum di Hijabers Community waktu itu. Ya, saya rasa waktu itu viral ya Hijabers itu. Dan saat itu saya ketua umumnya. Dan karena ada sesuatu hal pendirinya itu pindah ke Jakarta, akhirnya itu agak sedikit bubar lah ya. Akhirnya saya karena terbiasa dengan komunitas itu, cuman saat itu Hijabers itu memang tidak di sosial, jadi hanya di fashion aja. Tapi insting sosial saya kok muncul. Saya 2012 mendirikan Ladies Community itu, dan sampai saat ini masih ada. Cuman memang ketuanya setiap 3 tahun sekali ada pergantian ketua, dan saya mungkin hanya sebagai penasihat saat ini ya, karena saya sudah saat itu juga saya terjun di komunitas yang internasional, yaitu Rotary internasional, dan saya beberapa kali juga saya punya posisi di situ. Saya pernah menjadi presiden untuk klub Rotary Club Surabaya Kaliasin tahun 2017-2018, dan saya juga pernah menjadi koordinator wilayah untuk pertukaran pelajar Indonesia ke luar negeri, dan saat itu Rotary bekerja sama dengan hampir 38 negara. Luar biasa sekali. Ya. Nah, Neng, di Rotary itu sudah waktu itu menyalurkan berapa anak-anak muda mahasiswa yang ke... banyak, Mas. Jadi termasuk anak saya waktu itu lulus seleksi, jadi ke Amerika sampai setahun. Gitu. Pertukaran pelajar gitu ya? Iya, betul sekali.
Dan terakhir jabatan posisi saya waktu itu saya sekretaris area untuk wilayah Jawa Timur. Oke. Nah saat itu, nah mungkin karena itu juga saya dilirik oleh salah satu dewan yang ada di provinsi untuk menjadi tim ses beliau waktu itu pada pencalekan 2019, dan saya juga bergabung di relawan Prabowo Sandi. Jadi saya ini support Bapak Prabowo itu sudah sejak lama ya. Iya, betul sekali. Ya mungkin ya itu tadi atas jalannya kehendak Tuhan ini, tangan Tuhan ini, saya sampai di posisi saat ini. Dan saya rasa itu yang terbaik mungkin buat saya, dan saya harus syukuri. Dan waktu mungkin bisa dijelaskan juga waktu tahun 2019 itu jadi relawan itu seperti apa kegiatannya waktu itu untuk mendorong pasangan waktu itu Pak Prabowo dan Sandiaga Uno ya? Iya. Nah itu kayak gimana? Wah itu saat itu memang lagi euforianya luar biasa ya, sampai saya waktu itu saya ikut menjemput Bapak Prabowo di bandara, saya ikut beliau sampai ke pondok-pondok pesantren. Sandiaga Uno juga setiap ada kegiatan di Surabaya saya hadir. Ya kita relawan ini semua support apapun itu. Jadi entah itu makanan, entah itu apa ya, benar-benar kita relawan, Mas. Nah, apa sebelumnya sudah pernah terjun di politik jadi relawan atau enggak, itu ya memang insting saya sendiri, hati nurani saya. Waktu itu saya ingin perubahan. Karena saya merasa gini, kalau kita rakyat biasa, kita menyuarakan apapun, kita tidak punya power di situ. Kalau kita terjun di politik, kita punya power dan kita punya kekuasaan dalam arti tanda kutip ya. Suara kita bisa didengar. Gitu loh. Itu sih pendapat saya saat itu seperti itu. Dan akhirnya sekarang malah ikut nyemplung juga ya? Iya, akhirnya. Nah, ini caleg di Dapil berapa ya? Saya di Dapil 5, Mas. Oh, di Dapil 5 ya? Ya, jadi 9 kecamatan. Nah, di Dapil 5 sendiri nih gimana ini pandangannya nih menurut Neng Rosma ini? Kalau menurut saya dari semua dapil nih, kalau pandangan saya pribadi, Dapil 5 ini paling berat, Mas. Oh, gitu ya? Iya, karena culture masyarakatnya berbeda dengan dapil-dapil yang lain. Dapil 5 ini apalagi menurut saya caleg di Gerindra ini lumayan petarungnya lumayan tangguh. Oh iya betul. Apalagi laki-lakinya ini saya lihat petarung semua, Mas. Tapi tetap harus optimis ya nih. Ya, saya harus optimis karena saya rasa pasti kuota perempuan juga diperhitungkan gitu. Nah, Neng Rosma ini juga itu loh dulu komunitas ladies community. Iya, betul. Itu mungkin bisa dijelaskan nih sedikit tentang komunitas itu. Ladies community itu kita memang fokus ke sosial, tapi kita supaya tidak jenuh ya dengan sosial, jadi kita adakan pertemuan setiap bulan, kita adakan arisan kecil-kecilan hanya untuk bersilaturahmi, supaya kita tetap ketemu, karena kan ya memang anggotanya mayoritas ibu-ibu, entah itu ibu-ibu muda, ada yang sudah senior gitu ya, kita nggak mau bilang tua ya, karena kesannya terlalu ini, jadi saya bilangnya senior. Nah, sudah banyak yang sudah kita lakukan. Seperti apa nih misalnya? Kita pernah mengadakan sunatan massal saat itu. Pada saat itu sunatan massal, kita juga sudah sering mengadakan kita kunjungan ke membantu anak-anak kanker. Kita waktu itu juga ke lansia, ke rumah-rumah lansia. Kita juga mengumpulkan para wanita-wanita yang bekerja sebagai ojek online. Kita berikan edukasi tentang semacam ini ya, kita berikan baju lah untuk mereka supaya mereka bisa lebih safety gitu ya, lebih safety. Dan ternyata ya itu tadi kita punya prinsip support woman support woman. Jadi karena kita melihat ini kan perempuan itu lebih ini ya, apa istilahnya Mas, dia lebih banyak bisa mengerjakan sesuatu hal dalam hal yang bersamaan itu loh. Multitasking ya, itu tadi. Jadi sambil dia menggendong anak, masa itu miris sekali, sambil menggendong anak, mereka sambil mengantarkan makanan loh Mas, karena anaknya tidak ada yang jaga. Itu jujur aja kita rasanya ingin memberikan suatu pelatihan apa. Salah satunya saya juga ini ya, ini balik lagi ke partai. Saya sempat sosialisasi ke
ibu-ibu juga memberikan apa namanya semacam pelatihan tentang make up buat ibu-ibu yang mungkin untuk menambah penghasilan sebagai passive income gitu ya. Oh iya. Berarti sudah banyak Bu kegiatannya tentang apa untuk perempuan-perempuan di Kota Surabaya ini. Iya, saya banyak melibatkan perempuan-perempuan ya. Dan apa sih Bu keinginannya untuk perempuan-perempuan Surabaya ke depan ini? Kalau Neng Rosma ini jadi wakil Pak, jadi anggota dewan. Ya, saya mungkin ya lebih saya memang cenderung ke perempuan, tapi intinya ya semua sama ya. Jadi maksud saya perempuan dan laki-laki punya kesamaan hak untuk sama-sama bisa maju. Contohnya dalam hal pendidikan, dalam perlakuan sosial juga. Jadi kita jangan dijadikan second person gitu ya. Jadi kita punya sama kesetaraan gender, tapi dalam hal kutip tanda kutip ya, karena kita kan juga punya agama ya, bahwa kita memang tetap harus punya imam laki-laki gitu ya. Itu menurut saya. Jadi banyak sekali kasus-kasus tentang perempuan yang tidak sepenuhnya selesai. Tidak selesai. Maksud saya itulah kenapa seorang perempuan itu harus terjun di politik juga. Karena dia bisa mewakili aspirasi dari wanita-wanita, apalagi kita tahu ya dari data pemilih perempuan ini sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Nah, untuk itu ayo perempuan ini sama-sama memberikan warna di politik, bisa memberikan suara juga di parlemen, bahwa jadi supaya kita ini terlindungi. Kan kekerasan perempuan masih tetap banyak gitu Mas. Iya betul. Kekerasan dan juga anak-anak kan, apalagi kasusnya semakin aneh-aneh kan kalau kita lihat di televisi ini. Nah, itu loh. Dan juga cukup miris ya Bu ya. Cukup miris. Apakah hukumnya memang tidak sampai membuat jerah, kok semakin banyak atau bagaimana gitu loh. Berarti Neng Rosma ini nanti kalau ketika mudah-mudahan terpilih lah ya. Ya, sebagai anggota dewan itu akan memperjuangkan hak perempuan dan anak juga gitu. Iya. Kesejahteraan anak terutama. Kesejahteraan anak ya. Apa menurut Neng Rosma sendiri anak-anak Surabaya saat ini bagaimana sih, butuh apa sebetulnya mereka? Ya saya setuju dengan programnya Pak Prabowo itu. Jadi memang generasi muda itu harus dimulai dari sejak dalam kandungan, diberikan nutrisi yang cukup. Apalagi kita tahu sekarang berdasarkan data kan stunting masih banyak di Indonesia Mas. Kan kita tahu target kita kan memang tahun ini harus di bawah 17%. Iya. Jadi ya itu, kalau generasi sehat pasti menjadi generasi yang smart. Nah kalau generasi smart kan kita nggak bisa dibodohin. Jangan sampai kita kalah. Sekarang kita lihat lah Mas. Kalah sama siapa ini Bu? Kalah sama negara-negara lain. Iya. Iya kan? Iya betul. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu nih, dari kota. Nah kita lihat loh sekarang seperti negara-negara lain itu kan generasinya besar-besar, tinggi-tinggi. Nah, sedangkan Indonesia masih banyak stunting, Mas. Kan miris itu. Oh iya. Terutama di dapil saya juga baru tahu. Kalau saya nggak turun di dapil, saya nggak tahu. Ternyata di daerah saya itu sampai ada satu wilayah itu kelurahan, itu sampai 8 orang yang stunting. Oh, oke. Nah, terus selama ini Neng Rosma ini sebelum dalam pencalekan ini sudah melakukan apa saja untuk anak-anak yang khususnya mungkin yang di dapil 5 yang mungkin mengalami masalah stunting ini? Ya kalau melakukan untuk saat ini saya baru akan mau start kampanye, tapi kemarin saya hanya kan karena belum mulai kampanye jadi ya hanya melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat, mencari data dan info-info apa saja yang menjadi permasalahan di setiap wilayah. Dapil 5 ini luas Mas, ada 9 kecamatan dengan berbagai culture yang berbeda-beda. Di daerah sini orangnya seperti ini, daerah sini orangnya seperti ini. Nah itu memang pendekatannya berbeda-beda Mas. Nah Neng, berbicara masalah target nih Neng, bagaimanapun juga caleg itu kan mempunyai target untuk suara nih, supaya dia bisa terpilih untuk melanggang ke DPRD Kota Surabaya. Nah untuk target suara sendiri Neng Rosma ini berapa ini nih? Kalau boleh tahu ini bocorannya. Kalau target sih ya kita bicara target, tapi target itu belum tentu bisa tercapai kan. Nah, yang berharap sih bisa tercapai. Cuman kalau menurut beberapa
teman-teman caleg ini cerita sih, kita saling ngobrol-ngobrol, sharing gitu ya, memang lebih aman itu di angka 10.000 memang Mas. Di angka 10.000. Nah kalau seandainya menguap 30-40% ya paling sekitar 7.000 6.000. Karena yang untuk Partai Gerindra sendiri, incumbent sendiri sudah 6.000 suaranya Mas. Nah tentang persaingan di Dapil 5 ini kan juga banyak ini petarung-petarung yang mungkin tidak hanya dari Partai Gerindra sendiri, tapi juga dari partai-partai yang lain. Ini bagaimana menanggapinya ini? Setiap caleg punya strategi masing-masing ya Mas ya. Mungkin ya kita tahu lah caleg itu ada yang macam-macam lah Mas. Saya mungkin nggak terlalu etis ya kalau saya ngomong. Jadi saya rasa saya punya strategi sendiri ke masyarakat. Saya hanya melakukan pendekatan, saya turun langsung ke dapil supaya mereka mengenal bahwa yang mereka pilih ini haruslah orang-orang yang amanah. Jadi turuti kata saya selalu bilang sama kalau saya turun di dapil, jangan pilih orang yang hanya sekedar mengumbar janji-janji. Saya memang tidak mengumbar janji-janji Mas, tapi saya bilang bahwa saya akan menemani bapak-bapak, ibu-ibu semua sampai 5 tahun ke depan. Kita ini saudara. Jadi apa yang menjadi aspirasi mereka akan saya serap dan akan saya sampaikan ke atasan ataupun ke eksekutif. Karena bagaimanapun saya ini kan tidak tahu seandainya saya jadi, saya ditaruh di komisi mana. Betul. Tapi saya tetap akan berupaya untuk memprioritaskan orang-orang yang sudah memilih saya seperti itu Mas. Dulur, menarik sekali ngobrol sama Neng Rosma ini kan, karena beliau juga mengikuti kontestasi dalam pileg kali ini. Dan Neng, mungkin terakhir nih, pesan untuk para pemilihnya nantinya ini pada tanggal 14 Februari 2024 ini gimana nih? Terakhir nih. Kalau saya sih berpesan kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya, pilihlah sesuai hati nurani, jangan pilih orang-orang yang banyak memberikan janji-janji, tapi pilihlah orang yang senantiasa amanah, yang bisa menjadikan saudara, yang bisa merawat ataupun juga menemani bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sampai 5 tahun ke depan, yang mau berjuang bersama-sama sampai 5 tahun ke depan kepada masyarakat. Itu sih. Terima kasih Neng Rosma. Mungkin kapan-kapan saya tunggu di gedung DPRD Surabaya. Nanti kita podcast lagi. Ya, terima kasih Mas. Dulur ya. Terima kasih Neng Rosma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.